Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Studi banding ini hanyalah menghabis-habiskan anggaran yang ujung-ujungnya menjadi beban negara. Kemudian dalam hal proses perkara, ya, ini penyidik sebagai ujung tombak, pintu masuknya proses pidana harus benar-benar mengerti hukum. Jangan hanya cuma tamat SMA masuk jadi polisi karena dia ada koneksi, dia dikirim ke sana jadi penyidik. Saya punya adik, cuma lulusan SMA, dia masuk jadi polisi, dia pernah jadi penyidik. Saya bilang, kamu itu ngerti apa tentang penyidik? Itu bicara masalah hukum, Pak. Kalau penyidik orang yang nggak ngerti hukum atau punya ijazah abal-abal, kita tahu lah. Ya, banyak polisi tidak pernah kuliah tiba-tiba sudah gelarnya SH. Ya, ya nggak apa-apa. Yang penting dia ngerti hukumnya. Jadi persoalan dia itu tulisannya SH tapi nggak ngerti hukum. Kemudian dia dikasih jabatan sebagai penyidik. Lalu dia bisa memeriksa orang seenaknya. Bukti-bukti yang disodorkan sama pelapor tidak berkesesuaian dengan tuduhan, tetap diproses. Itu kan menghabis-habiskan anggaran negara, ya. Kemudian mafia kita ini merajalela karena mereka telah menguasai namanya kepolisian, kejaksaan sama pengadilan. Saya ini adalah merupakan korban dari mafia, dan ingat, saya tidak akan pernah menyerah. Keturunan saya itu bertambah, bukan berkurang. Saya punya anak 5. Kalau tadinya saya sendirian, sekarang anak saya 5. Dari 5 anak saya itu akan melahirkan anak. Ya kan? Melahirkan anak dan saya punya cucu. Sekarang saya sudah punya cucu. Jadi jangan pernah berpikir saya ini akan punah. Tidak, insya Allah tidak. Karena itu saya ingin mengatakan, sudahlah, Anda yang terbiasa menggunakan mafia, cepat atau lambat Anda akan berhadapan dengan namanya karma. Tolong diingat, ya, orang-orang yang dolim terhadap saya, insya Allah sudah banyak korbannya. Ya, hakim yang menjolimi saya yang sudah dikasih yang sudah dikasih sanksi sama KY, ya, selain daripada ada yang meninggal, ada yang sakit-sakitan. Ya, katanya saya dikasih tahu dia akan pensiun dini, padahal masih kira-kira 3-4 tahun dia pensiun, tapi dia minta pensiun dini karena sakit-sakitan. Itulah uang yang Anda dapatkan, dikiranya untuk menjelimi orang itu Anda bisa terima dengan begitu enak. Tidak ada makan siang yang gratis. Ya, jadi tidak ada satu perbuatan yang dolim itu Anda bisa mau. Ya, itu yang majelis hakim yang non Palu itu, sholatnya rajin. Rajin. Saya lihat setiap beduk pergi sudah di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah tanda-tanda orang yang dolim. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan ada banyak keluhan masyarakat pada saya. Mereka meminta bantuan. Ya, kepada masyarakat, saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya memberikan edukasi ini, saya tidak dibayar siapa-siapa. Saya punya profesi adalah pengacara. Ya, bukan pengangguran banyak acara, tapi pengacara yang menangani perkara. Ya, saya punya firma hukum Mahkamah Kebenaran. Kami bekerja secara profesional, tapi mohon maaf, saya membantu secara maksimal lebih baik gratis daripada murahan. Karena kalau gratis, saya tidak ada risiko harus kesana kemari. Cukup dari telepon Anda konsultasi, saya berikan bantuan. Tapi ingat, kepada masyarakat, jangan pernah berpikir Anda tidak akan berbenturan dengan hukum.
Anda tidak akan pernah berurusan dengan hukum, itu keliru. Karena hukum itu bukan hukuman. Tapi semua produk kita sudah diatur dengan hukum. Anda mau menikah, itu adalah hukum. Sehingga kami dari firma hukum Mahkamah Kebenaran di bawah bendera Kantor Proteksi Perlindungan Hukum itu menyediakan namanya proteksi perlindungan hukum. Bagi Anda yang tidak mengerti hukum, bisa belajar melalui kami edukasi. Kalau Anda tidak punya uang, silakan rajin-rajin telepon, kontak, chat kepada pro lawyerku. Tapi kalau Anda punya uang, punya kemampuan, jangan terlalu pelit. Anda bisa menjadi anggota atau member untuk punya kartu ini. Anda adalah ASN, harus punya kartu ini. Ya, Anda adalah aktivis yang di lapangan, harus punya ini. Kartu ini adalah kartu lawyerku. Kartu ini sama seperti di luar negeri. Ketika Anda bepergian kemudian ada benturan dengan mungkin ada pelanggaran hukum, Anda bisa tunjukkan, saya anggota dari lawyer. Saya memiliki legal pribadi. Jadi kalau Anda sudah punya kartu ini, tertangkap tangan oleh BNN atau tertangkap tangan oleh KPK, Anda wajib tutup mulut, tidak akan memberikan keterangan kalau saya tidak didampingi oleh legal pribadi saya. Kita dilindungi oleh hukum. Ya, Anda nggak usah khawatir. Ya. Jadi sekali lagi, bagi para pegawai negeri, kuasa pengguna anggaran, kepala desa di seluruh Indonesia, ya, kemudian kepala dinas, bupati, camat, Anda sebaiknya punya kartu legal pribadi ini dari lawyerku. Legal pribadi dari lawyerku ini memberikan jaminan kepada Anda minimal 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau Anda memiliki kartu anggota 5 tahun bisa. Jadi Anda sudah punya legal pribadi. Kalau kita sudah punya legal pribadi kemudian ada rekayasa kasus, Anda berhak untuk tutup mulut, tidak memberikan keterangan pada waktu diminta interogasi kalau tidak didampingi oleh legal pribadi. Ingat, kadang-kadang kita itu berurusan dengan hukum bukan karena kita salah, tapi karena kita tidak mampu menjawab dengan benar sehingga menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk mencari-carikan kesalahan. Ini Indonesia. Ingat, orang tidak bersalah bisa dihukum. Sedangkan orang bersalah bisa dibebaskan. Karena apa? Indonesia ini, aparat penegak hukum kita itu walaupun jumlah sedikit orang yang curang, tapi para penegak hukum yang curang itu mengalahkan orang-orang yang baik. Orang yang punya integritas tinggi. Orang yang punya integritas tinggi, pangkatnya susah, musuhnya banyak, dia mudah dipindahkan karena dia nggak ada setoran. Jadi pejabat-pejabat kita yang mau dapat jabatan harus membeli jabatan itu. Kan sudah bukan lagi rahasia umum. Kepala dinas itu harus menyetor dana sekian ratus juta untuk menduduki jabatan kepala dinas. Itu sering ada bupati yang dipenjara gara-gara itu. Ya, begitu juga di dalam jajaran kepolisian dan kejaksaan. Mereka itu setoran. Ya, akhirnya kasihan. Pejabat-pejabat atau penyidik-penyidik yang bersih tersingkir. JPU yang bersih tersingkir. Hakim-hakim yang bersih yang dia dapat itu suplai pengacara dari ketuanya adalah perkara-perkara yang tidak memiliki bobot. Jadi kepada saudara sebangsa setanah air, ini memiliki kartu ini, Anda berarti sudah punya legal pribadi. Dengan punya legal pribadi, maka Anda punya keleluasan untuk berkonsultasi. Anda punya pembentengan, ya. Ini ada yang kategori untuk perorangan, pribadi, pelajar, bapak-bapak atau ibu atau saudara rekan sejawat yang kebetulan putra-putrinya sekolah atau sedang kuliah di kota besar.
sedangkan Anda dari desa atau dari kampung. Anda tidak mungkin bisa mewakili anak setiap saat. Paling Anda titipkan kepada ibu kos. Waktunya sekarang ini untuk memiliki kartu proteksi penerimaan hukum. Ya, buat prepare, buat jaga-jaga. Kayak seperti asuransi kesehatan. Meskipun tidak sakit, tapi asuransi kita tetap bayar. Nah ini hanya untuk punya legal pribadi. Nanti kalau ada perkara, urusannya lain. Ya, ini artinya Anda bebas berkonsultasi dan bebas mengatakan saya sudah punya legal pribadi. Begitu dicari-carikan perkara, Anda bilang maaf, ya, nanti Anda akan dihubungi oleh legal saya. Keren kan? Jadi ada untuk perorangan, mahasiswa, ada untuk orang yang baru menikah. Kalau punya kartu ini bagi orang yang menikah menjadi marital consultant. Kartu ini juga berfungsi sebagai marital consultant. Kalau orang sudah berkeluarga, maka ada kartu family. Namanya family consultant. Ya, ada yang kelas reguler biasa, ada yang privilege, ada yang premium. Jadi sekali lagi Anda bisa ganti-ganti HP yang kira-kira 6 bulan sudah ganti, setahun sudah ganti, padahal fungsinya sama. Tetapi ini, sekaya apapun Anda, kalau sudah berurusan dengan hukum, Anda ini kadang-kadang harus cari pengacara Anda, bayar transportnya, itu tidak kemudian kepada waktu dia tidur susah. Anda ini. Kalau Anda sudah punya kartu ini, pertama-tama Anda sudah punya seolah-olah pengacara Anda kantongi. Kemudian ketika terjadi benturan, Anda dengan mudah bisa mengangkat telepon. Jadi ada pelarian. Secara psikologis, kalau kita sudah punya kartu ini, maka ada orang yang kita cari. Ada orang yang kita tuju. Ada orang yang kita hubungi. Bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan bapak. Karena kalau berurusan dengan hukum, ketika Anda hubungi keluarga terdekat, malah justru mendatangkan penyakit karena panik. Tapi kalau yang Anda hubungi adalah legal pribadi Anda, dia akan memberikan ketenangan kepada Anda. Ya kan? Jadi sekali lagi waktunya sekarang untuk Anda manfaatkan punya legal pribadi. Kemudian kepada Anda yang punya perusahaan, kami juga menyediakan, ya, karena kami ini adalah insurance of law, corporate of law, dan bank of law. Jadi bank data aset. Kami dengan punya kartu ini, Anda berurusan dengan warisan, tanah warisan, harta warisan, ini Anda sudah punya penasehat hukum pribadi, legal pribadi. Yang isinya tentu dari ini penanggung jawabnya ini adalah mahkamah kebenaran. Firma hukum mahkamah kebenaran. Legalitasnya sudah jelas. Ya. Oke, saudara sebangsa dan setanah air, pengikut setia daripada firma hukum mahkamah kebenaran atau pengacara Guntur Laremba, saya ucapkan selamat sore. Sudah 1 jam lebih saya memberikan edukasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda bisa terima ilmunya. Ya. Kadang-kadang pada saat ini Anda tidak perlukan. Tapi ingat, masalah hukum itu kalau sudah datang, kadang-kadang kita panik. Tapi kalau Anda sudah punya kartu lawyerku, ini setidaknya secara psikologis bisa memprotek Anda supaya tidak panik. Ya. Kemudian sudah ada orang yang Anda tuju. Ya. Selanjutnya, selain daripada ada orang yang Anda tuju, Anda bisa membuka rahasia Anda tanpa Anda takut akan dibocorkan. Karena di sini dijamin kerahasiaan. Menghubungi orang dekat, menghubungi keluarga, itu belum tentu solusi yang baik. Karena ada keluarga yang sayang sama kita, tapi ada keluarga yang ingin atau yang tidak terlalu sayang sama kita, justru yang ingin menghancurkan kita. Anda pikir teman atau sahabat adalah orang yang bisa untuk di acara buka-bukaan? Maaf,
Hari ini mungkin Anda sahabat, karena mungkin dia punya kepentingan. Mungkin apa yang dia sukai ada pada Anda. Tetapi hari esok bisa jadi Anda berseberangan. Disitulah dia akan bongkar rahasia Anda. Jadi sekali lagi jangan mudah mempercaya orang, karena tidak semua orang di sekitar kita adalah orang yang bisa mengerti siapa kita. Tetapi dari lawyerku, Kerlo Protection, dia punya komitmen dan dia punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Dia juga punya tugas dan tanggung jawab untuk membantu kita secara hukum. Anda punya kenalan pengacara, Anda punya saudara pengacara, Anda punya teman pengacara, atau Anda punya orang tua pengacara. Maaf, tidak ada komitmen mereka akan selalu hadir. Orang tua Anda bisa jadi berhalangan. Ya, orang tua Anda bisa jadi adalah orang yang sedang tidak suka sama Anda. Ketika Anda terbentur masalah, silakan kau cari pengacara. Dia akan bilang begitu. Begitu juga saudara Anda. Mungkin dia sebagai saudara Anda laki-laki, istrinya belum tentu saudara Anda. Ya, bisa jadi adalah saingan Anda. Mungkin dia adalah saudara Anda perempuan. Ya, perempuan itu saudara Anda, tapi suaminya. Ya, oh enggak Pak, teman murid saya. Ya, karena Anda guru, murid saya, bapaknya pengacara. Iya Pak, tahu Pak. Bapaknya pengacara. Kalau Anda berbenturan dengan orang lain mungkin, tapi kalau Anda berbenturan dengan anaknya, siapa yang akan membela Anda? Jadi satu-satunya cara untuk memproteksi diri adalah bergabung dan membeli kartu proteksi pelindungan hukum. Ya, untuk itu saya memberikan edukasi kepada saudara sekalian. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Kepada yang ada hubungannya dengan Bapak Presiden, Menko Polhukam, tolong dicolek. Ya, tolong disampaikan apa yang saya edukasikan ini. Mohon maaf, mungkin jaringan kita kurang bagus. Gak tahu ini dari apa ini, jaringan data kita agak sering putus-putus. Ya, kami bukan kekurangan kuota, tapi memang lagi kurang bagus. Ya, sudah berapa hari ini terganggu. Sehingga kami menggunakan 5 provider untuk mensupport kami punya apa ini, kami punya data. Ya, kebetulan yang saya lagi pakai ini ganti-gantian. Ya, oke. Siapapun yang mendengarkan ini, saya hanya bertujuan untuk memberikan edukasi. Tidak bermaksud untuk melecehkan, ataupun menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baiknya. Kalau ada kalimat saya yang kurang bagus, ada kata-kata saya dan bahasa saya yang kurang berkenan di hati, melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ya, salam kebenaran, equality before the law. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urus kasus di sana, urus kasus di sini.